Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami undang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami sementara kami belajar bersama-sama tentang perencanaan daripada General Conference, dan kiranya boleh menjadi perencanaan dari kami semua untuk memancarkan kasih Kristus kepada sesama manusia. Yang mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Grace yang sudah memberikan nyanyian barusan. Saya sendiri ingat lagu itu, Someone is Praying for You. Yang suka menyanyi lagu ini adalah Ibu Radius Prawiro. Saya tidak tahu kalau sebagian masih ingat siapa itu Ibu Radius Prawiro. Bapak Radius Prawiro dulu adalah Menteri Keuangan daripada Republik Indonesia, dan istrinya itu ya sebetulnya masih famili dengan Dr. Supit. Mana Dr. Supit? Ya. Jadi masih famili dengan Dr. Supit. Ya. Kemudian kami pernah mengundang The Heritage Singer sama-sama. Kemudian beliau khusus minta untuk menyanyikan lagu Someone is Praying for You. Kemudian terus-terusan ini Ibu Radius suka nyanyi lagu itu. Dan saya percaya bahwa mengetahui seorang itu berdoa untuk Anda itu adalah satu kuasa yang sangat penting. Ya. Waktu kami kehilangan anak, mungkin sebagian mengetahui, anak kami usia 33 tahun, anak laki-laki satu-satunya, ya, Andrew Kutara meninggal dalam usia 33 tahun. Nah ini masih famili, saya sebutkan tadi bahwa dokter, artinya Ibu Radius itu berfamili dengan Dr. Supit. Jadi kebetulan nyanyian yang nyanyikan tadi adalah Someone is Praying for You, itu adalah nyanyi kesukaan beliau. Ya. Jadi mengetahui seorang itu berdoa untuk kita itu adalah sangat menguatkan. Jadi waktu Andrew meninggal, memang satu hal yang tidak mudah ya, anak laki-laki satu-satunya meninggal. Namun orang-orang menulis kepada kami, we are praying for you. Ya. Kami mendoakan Anda dan sebagainya. Jadi itu sangat menguatkan sekali. Jadi percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan sesuatu hal untuk kebaikan kita. Kita sendiri tidak tahu itu kebaikannya, tapi kita bertumbuh rohani, lebih bergantung kepada Tuhan sesudah mengetahui bahwa hidup kita itu memang sementara. Memang kita tahu semua hidup itu sementara, tapi kalau sudah datang ke keluarga kita sendiri, ya, meninggal itu memberikan kesadaran yang lebih besar lagi. Baik, saudara-saudara sekalian, ini pelajaran ya sebetulnya adalah pelajaran yang membosankan. Tetapi ini permintaan dari panitia. Saudara Markus minta saya untuk memberikan pelajaran tentang strategic planning. Ya, saya bisa kasih seminar-seminar yang mungkin menyebabkan Anda ketawa. Tetapi kalau strategic planning belum tentu Anda bisa ketawa. Namun demikian, sebab ini permintaan dan sebetulnya waktu yang diberikan dari 2.30 sampai jam 4. Ya, 1 jam setengah, wah lebih membosankan lagi itu. Tetapi beliau katakan ya mungkin sampai 1 jam begitu, jadi kita mudah-mudahan saudara tidak mengantuk dalam waktu 1 jam mendatang ya. Iya. Baik, nah yang kita akan bahas tentang strategic planning. Sebetulnya strategic planning itu adalah apa? Ya. Kita harus tahu bahwa inti daripada GC General Conference punya tema untuk 5 tahun mendatang, namanya adalah The Rich World, or the Reaching the World. Oke. Nah, reach the world. Oke. Itu adalah untuk 5 tahun mendatang. Nah, kita ingin lihat apa maksudnya strategic planning. Apa itu strategic planning? Untuk gampangnya saudara-saudara, wah, ini belum masuk rupanya. Oke. Ini hal yang sangat mudah untuk strategic planning.
Pertama adalah where are we now? Kita ada di mana? Kita ada di Purwodadi. Betul tidak? Where are we going? Ya, nanti kita pergi ke Malang. Ya, kami akan ke Malang nanti. Where are we going? Kemudian, how can we get there? Jadi bagaimana saya bisa tiba ke Malang? Ada mobil, saya punya kakak saya, ya. Kemudian yang akan bawa saya ke Malang, ya. Jadi saya akan tiba di Malang, ya. Kalau dari sini jam 6 misalnya, tiba di sana jam berapa? Mungkin 7, ya. Jadi itulah strategic planning, yaitu kita di mana? Di Purwodadi. Tujuan kita adalah ke Malang. Kemudian bagaimana caranya pergi ke sana? Ya, yaitu dengan mobil kakak saya. Oke. Nah, dalam pekerjaan Tuhan, kita harus tahu di mana kita sekarang. Kita ini bagaimana? Jadi keterlibatan anggota. Oke. Misalnya Healing Way, ya. Sekarang ini sudah melatih berapa orang? Ya. Kemudian tujuannya kita itu mau melatih berapa orang ke sana? Dan bagaimana caranya? Ya. Jadi, kita mau melatih 1.000 orang, ya, dalam waktu berapa lama? Kemudian akan pergi dan akan dilatih di mana? Di Papua misalnya, di sini, di Manado dan sebagainya. Ya. Siapa tenaganya dan sebagainya. Jadi kenaikan daripada pelatihan, kalau selama ini sudah berapa yang dilatih sekarang? Sampai 6 batch ini? 300. Jadi sudah 300. Bagaimana supaya jadi 1.000 misalnya? Nah, untuk mengetahui sekarang ini keadaan ini, ya, jadi sekarang saya berikan pelajaran tentang strategic planning, bukan hanya strategic planning dari GC-nya. Jadi kalau Anda buat strategic planning, Anda pun harus tahu, oke? Ya, kalau Dr. Supit sudah biasa bikin strategic planning, oke? Nah sekarang, where are we now? Untuk itu harus dibuat penelitian. Nah tahun 2011 dibuat penelitian. Berapa yang diteliti anggota seluruh dunia sebagai sampel, ya, jumlahnya di sini 41.000 orang. Berapa pendeta? 4.260 pendeta, ya. Dan mantan anggota ada kira-kira 1.000 orang yang sudah tidak ke gereja. Mereka diteliti. Kemudian untuk orang muda sekitar 1.200 orang muda, ya, yang baru tamat perguruan tinggi. Jadi mereka itu diteliti untuk lihat tanggapan mereka kepada gereja kita. Nah sekarang, sebelum kita coba lihat bagaimana Anda punya tanggapan sekarang tentang keadaan sekarang, saya mau tanya. Banyak yang terlibat dalam evangelisasi? Sekarang? Kurang. Di jemaat Anda berapa yang terlibat? 10%? Wah, bagus kalau 10%. Cuma tanya ya. Sebab ada yang hanya 1%. Ada waktu saya kasih tanyakan pertanyaan ini, mereka bilang, 1% banyak itu, 0,5%. Kalau gitu banyak orang muda yang tidak terlibat. Ya. Yang setia, berapa orang? Ya. Yang setia. Kemudian yang betul-betul datang ke gereja. Jadi ini semua diteliti dan hasil penelitian ini dapatkan 13 penemuan. Apakah yang didapatkan? Ya, baik. Pertama, sekolah sahabat mempunyai peranan penting dalam menarik jiwa dan mempertahankan jiwa. Artinya isunya dilaporkan, disebarkan waktu itu, sekolah sahabat rupanya peranannya penting. Orang-orang merasa berhutang budi kepada sekolah sahabat yang membina kerohanian mereka. Itu salah satu. Tetapi tidak sampai setengah anggota yang mengenal pendidikan Advent. Banyak orang yang tidak melalui pendidikan Advent. Kemudian banyak gereja lokal yang kurang memelihara anggotanya. Tadi saya barusan dengar ini, tadi ibu yang bilang, ya, rupanya banyak anggota Advent yang tidak dipelihara. Betul tidak? Sehingga tidak lama sesudah masuk ke gereja sudah dibaptiskan, akhirnya
menghilang kemana-mana. Ya, artinya banyak yang masuk dari pintu depan, banyak juga yang keluar dari pintu belakang. Jadi itu masalah. Ya. Terus diperlukan untuk memperbaiki retention rate dan lifelong commitment sebagai anggota Advent. Diperlukan memperbaiki supaya retention ini daya tahan di dalam gereja kita. Perlu diperbaiki komitmen yang long life commitment. Artinya mereka betul-betul bertahan menjadi anggota Advent seumur hidup. Ya. Misalnya saya datang dari Buddha, ya akhirnya jadi Kristen dan sebagainya, akhirnya jadi Advent tahun 64, ya 51 tahun yang lalu. Ya, sesudah 51 tahun masih Advent. Jadi itu yang kita harapkan, ya. Saya punya kakak itu dibaptisan 50 tahun yang lalu, ya. 1 tahun sesudah saya menyusul beliau. Oke, sudah 50 tahun masih Advent. Jadi itu maksudnya retention, ya, tetap bertahan. Kemudian sekularisme dan keprosiran sangat mempengaruhi anggota khususnya di dunia barat. Betul? Jadi banyak orang yang lebih banyak pikirkan materi, sekularisme. Hanya di negeri barat? Enggak, termasuk juga di sini ya. Orang lebih banyak pikirkan mengenai masalah keduniawian dan sebagainya. Akibatnya ya, kalau pilih antara sabat dengan pekerjaan, ya sering banyak orang yang pikirkan pekerjaan daripada sabat. Oke, itu sering terjadi. Kemudian di banyak divisi adanya penurunan komitmen pribadi untuk belajar Alkitab dan kebaktian. Artinya yang datang ke kebaktian makin lama makin menurun. Ya, yang suka belajar secara pribadi juga menurun. Jadi adanya masalah. Baik, kemudian kita coba lihat faktor yang lain. Nomor 7, kepercayaan kepada kuasa kegelapan cukup banyak di beberapa divisi. Ini khususnya di Afrika. Banyak orang yang tetap percaya kepada kuasa kegelapan. Itu masalah. Kemudian adanya banyak variasi dalam kepercayaan kepada doktrin Advent. Ya, variasi dalam arti banyak yang kurang begitu yakin tentang masalah apa saja, kedatangan Yesus, tentang doktrin Kabah, penciptaan seperti yang digambarkan Alkitab. Kemudian kepercayaan kepada Ellen G. White sangat kuat di seluruh dunia. Namun pengaruh Adventist media sangat bervariasi, yang sukses untuk bidang terbatas di kalangan tertentu saja. Terus beberapa kemajuan dalam dunia informasi membuka kesempatan evangelisasi dengan berbagai cara. Jadi kita tahu kan adanya Facebook, adanya internet, adanya segala macam. Itu semua sebetulnya boleh menjadi sarana di dalam apa? Bersaksi. Kemudian kita coba lihat yang nomor 12. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah persepuluhan selalu meningkat, namun jumlah yang setia menurun. Artinya jumlahnya bertambah, tetapi secara persentase yang memberi berkurang. Ya. Ini permasalahan. Kemudian tantangan misi. Ya. Negara dalam kawasan jendela 1040 ya, mempunyai keterbatasan dalam kebebasan beragama. Umumnya Anda tahu toh tentang 1040 Windows, jendela 1040. Banyak yang tidak tahu. Ya, Indonesia ini bagian atasnya termasuk juga yang dalam jendela masih 410 sampai 40. Itu umumnya adalah negara-negara Islam, juga termasuk Cina semua, ya. Itu termasuk dalam jendela 1040, ya. Jadi itulah tempat justru pekerjaan kita kurang mengalami kemajuan. Oke. Nah, sekarang jadi khususnya di Afrika Utara, Eropa, Timur Tengah dan Asia, ya. Kelihatan itu Arab itu termasuk dalam di antara 1040, ya, Afrika Utara, ya. Kemudian kita coba lihat seperti Bangkok, kemudian bagian atas daripada Indonesia, ya, dan sebagainya. Nah, Tell the World pada tahun 2010 sampai 2015 kita mempunyai tema Tell the World, dan itu terdiri termasuk juga penekanan Adventist in the Community, ya, dan mempunyai 3 strategi yang penting sekali. Yaitu reach up, terus reach out dengan reach across. Itu umumnya kita sudah tahu. Nah sekarang kita mau buat, ya, di dalam strategic planning yang berikut, kita juga menggunakan kata reach. Yang pertama adalah reach up to God. Oke. Reach up
to God. Ya. Yang berikut nanti adalah reach in with God, kemudian reach out with God. Ya, jadi selalu katakan with God. Tetapi yang pertama adalah reach up to God. Nah, apa yang menjadi objektif daripada ini? Daripada reach up to God. Ya. Yang pertama adalah melibatkan umat Advent untuk belajar Alkitab. Penting? Penting. Sebab kita mau bahwa semua orang terlibat dalam belajar Alkitab. Mengapa penting? Mengapa belajar Alkitab penting? Apa yang ditulis dalam buku Roma pasal 10 ayat 17? Iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lebih mendengar, lebih belajar, maka kita punya iman akan lebih kuat. Sebab kuat itu ada iman datang dari pendengaran kan? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus libatkan anggota untuk belajar Alkitab. Kemudian melibatkan umat Tuhan Advent untuk mempelajari akan doktrin untuk kedewasaan rohani. Jadi doktrin pun harus dipelajari. Kemudian membuat anggota untuk lebih mengenal akan nasihat Ellen G. White serta pelayanannya. Ya. Berapa yang betul-betul mengerti Ellen G. White di gereja kita? Berapa persen? Banyak? Sedikit, ya, sedikit. Jadi artinya meningkatkan jumlah anggota yang mempraktekkan praktek hidup yang Alkitabiah. Artinya betul-betul kalau kita bicara tentang kasih, betul-betul kita kasih lah. Ya. Jangan kita hanya bicara kasih tetapi di gereja bertengkar terus. Ya. Kalau kita katakan kita harus rendah hati satu sama lain, betul-betul rendah hati. Ya. Jangan menyombongkan diri dan sebagainya. Nah, menolong pendeta, guru dan anggota dan mahasiswa di lembaga Advent untuk memperoleh penghargaan yang lebih besar terhadap belajar Alkitab dan sesuai dengan konteksnya. Kenapa harus belajar Alkitab sesuai dengan konteksnya? Banyak sekali orang yang belajar Alkitab tetapi tanpa konteks. Dan bukan itu tujuannya. Nanti kita berikan beberapa contoh. Alright, mengundang anggota untuk memperoleh polanya. Begini saja, supaya lebih cepat kita langsung saya gabungkan objektifnya itu ya. Dengan ininya. Jadi ada 21 objektif. Nah, sekarang kita akan masuk ya ke bagian pertama, reach up to God ya. Mungkin seorang bisa baca dulu dari kisah 2 ayat 42 sampai 47 ya. Jadi ini yang menjadi tanda daripada orang-orang di masa Perjanjian Baru ya, orang-orang yang menjadi Kristen, maka mereka itu mempunyai tanda yang luar biasa. Jadi pembahasan kita untuk 3 strategic planning ini berdasarkan kisah 2 ayat 42 sampai 47. Walaupun untuk sekarang adalah untuk 42 dan 47. Baik, seorang boleh bacakan. Kisah 2, 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, terima kasih.
Dia berdasarkan akan ayat-ayat tersebut dibagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah apa? Reach up to God. Ya, jadi kita mau anggota itu bisa menjangkau kepada Tuhan, kepada Tuhan. Kemudian untuk itu dikatakan di sini oleh sebab pengertian Alkitabiah adalah pusat dari kehidupan rohani dan misi, maka harus ada objektif. Objektifnya adalah apa? Melibatkan anggota dalam belajar Alkitab dengan regular. Nah, apakah yang menjadi indikator bahwa ini objektif dapat tercapai? Yang pertama, ya, kenaikan dari jumlah anggota terlibat dalam belajar Alkitab secara regular, di mana Tuhan berbicara kepada kita dalam hubungan dengan yang bermakna, belajar Alkitab dalam kebaktian keluarga, belajar Alkitab dalam kelompok peduli, yaitu kelompok kecil, ya, kelompok kecil. Jadi itu yang kita harapkan, bahwa akan lebih banyak orang yang terlibat dalam belajar Alkitab. Ini jelas? Jelas, oke. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Oleh sebab doktrin Alkitabiah menyatakan kebenaran universal, dan oleh sebab penelitian menunjukkan anggota Advent perlu perhatian dalam mengenal doktrin, ya, objektif, melibatkan anggota dalam belajar doktrin sebagai hal yang penting dalam kedewasaan rohani. Jadi anggota itu harus diajak untuk belajar Alkitab. Jadi kalau misalnya saudara-saudara sebagai misioneri mengajak kepada anggota untuk, ya, melibatkan diri dalam belajar Alkitab, itu akan menyebabkan orang itu akan lebih apa? Lebih rohani, lebih kuat dalam iman percaya. Terus dikatakan indikatornya apa? Kenaikan yang berarti dalam pengertian, dalam penerimaan kepada dasar kepercayaan gereja, khususnya dalam beberapa bidang. Apa itu? Keselamatan oleh sebab iman, kemudian keadaan orang mati dan kuasa doa atas spiritisme, kemudian doktrin gereja, kedatangan Yesus yang kedua kali, penciptaan, kemudian kabah dan pemeriksaan penghukuman, kemudian peranan dasar kepercayaan serta keseluruhan dan Alkitab sebagai pusat yang merefleksikan Allah yang penuh dengan kasih. Ya, ini artinya memperbaiki pengertian dan komitmen kepada prinsip hidup sehat, termasuk juga menaikkan provisi dan menyebarkan luaskan penggunaan alat bantu dan sosial media dalam belajar Alkitab. Jadi yang dimaksud adalah begini, kita mau supaya lebih banyak orang belajar Alkitab. Kita mau orang lebih banyak Alkitab. Bagaimana caranya? Kita gunakan juga mass media. Ya, itulah sebabnya bagus seperti misalnya Facebook. Anda bisa gunakan itu sebagai alat supaya orang belajar Alkitab. Kemudian Anda punya internet ataupun program-program, website apa semua mengajar orang untuk belajar Alkitab. Ternyata sesuai dengan kesaksian yang saya ceritakan tadi, cerita yang saya ceritakan, orang-orang banyak yang belajar Alkitab dengan apa? Dengan mass media. Saudara tahu, besok jam 9 pagi dari Malang, ya, saya akan berikan pelajaran Alkitab kepada seorang di Jakarta. Ya. Tadi saya ceritakan, saya memberikan pelajaran Alkitab dari Maryland, Washington DC kepada seorang di Boston dan dibaptiskan tanggal 1 Agustus. Besok saya berikan pelajaran Alkitab dari Malang ke Jakarta. Bagaimana caranya? Ya, saya sudah kirimkan bahannya, dia lihat, buka dia punya ini, kemudian gunakan apa? Kita gunakan Tango, ya, yaitu satu program di mana kita bertelepon gratis. Ya, saya bisa lihat wajah dia, ya, dia juga bisa lihat wajah saya. Kalau saya marah dia tahu. Jadi pakai Tango, tetapi nah ini pelajaran yang keberapa? Hari yang pertama saya berikan pelajaran itu dari Washington. Yang kedua saya dari Boston berhubungan dengan orang itu di Jakarta. Minggu yang lalu kami di Semarang memberikan pelajaran, dia di Jakarta. Besok dari Malang saya kasih pelajaran kepada dia di Jakarta. Ya. Jadi walaupun jaraknya jauh tetapi menggunakan apa? Teknologi. Ya. Nah, itu yang dimaksud, dan kita harus gunakan lebih banyak kemungkinan segala macam mass media untuk pengabaran Injil. Baik. Yang berikut, yang ketiga, oleh sebab tulisan Ellen G. White menolong kita untuk mengerti Alkitab dengan lebih baik dan menyediakan nasihat yang praktis dan memberikan inspirasi kepada jemaat, ya. Maka objektif
membuat semua anggota mengenal nasihat Ellen G. White dan pelayanannya yang telah dinubuatkan. Indikator untuk ini, apa indikatornya? Menaikkan persentase dari anggota yang belajar tulisan Ellen G. White. Jadi harus naik. Pengertian yang lebih baik dalam proses inspirasinya, serta dalam mengaplikasikan nasihatnya untuk abad 21. Nah, saya tidak tahu. Yang biasa belajar roh nubuat adalah seperti dari Dieng Malang. Saya mau tanya, orang Malang yang yakin roh nubuat dan biasa belajar roh nubuat berapa persen? Saudara, nggak tahu. Kira-kiranya piro? 3%? Lebih? 10%? 20%? Setengahnya? 50%. Padahal selalu belajar ya. Saudara-saudara, kenapa ini sangat penting? Saudara harus tahu, ya ini sebab saudara-saudara kalau pergi ke nanti bekerja di sidang-sidang dan sebagainya, rupanya ada juga orang yang membuat kita meragukan Mrs. White. Ya, ada seorang yang namanya Walter Ray. Dia menulis buku The White Lie. Jadi white lie maksudnya white lie itu kan dosa putih, tetapi sebetulnya adalah Ellen G. White bohong katanya. Dan dia berikan poin-poinnya, ya, bahwa Mrs. White bohong. Tapi sebetulnya apa yang dia katakan itu tidak benar. Misalnya tuduhannya ialah begini. Mrs. White punya tulisan sudah sama seperti peristiwa dari John Jones di Guyana. Sudah tahu apa yang terjadi dengan John Jones di Guyana? Ya, itu peristiwa mereka saling bunuh, ya. Ada 900 orang lebih bunuh diri untuk ikut John Jones. Jadi itu satu tragedi. Jadi dia katakan tulisan Ellen G. White itu tragedi untuk orang Advent. Apa benar? Tidak. Waktu dibuat penelitian sesudah itu, ternyata saudara-saudara 85% sampai 90% orang yang biasa membaca tulisan Mrs. White hubungan dengan Tuhan itu lebih erat, ya, dan merasa iman yang lebih kuat, lebih segar. Itulah sebabnya kita harus ambil waktu belajar firman Tuhan, roh nubuat. Ya, saya selalu berusaha setiap hari untuk baca 2 pasal, ya, dari tulisan Mrs. White. Ya. Jadi rasakan indah sekali, saudara-saudara. Ya. Sukacita, artinya kita terberkati dengan baca tulisan Mrs. White. Tapi banyak orang yang tidak merasakan itu. Itulah sebabnya kita mau mengajak anggota ambil waktu dengan tulisan roh nubuat. Dan setiap suatu tempat menggunakan tulisan roh nubuat dalam kehidupannya ataupun dalam pekabarannya, dia akan lebih maju. Tetapi kalau suatu tempat tidak menggunakan roh nubuat, ya, apa yang terjadi? Bagaimana saudara Victor Huta Barat dari Holland? Ya. Persentase percaya kepada roh nubuat bagaimana? Besar atau kecil? Sangat kecil. Kemajuannya gimana? Ya. Kalau saja gereja menghasilkan 1-2 jiwa setiap tahun sudah bagus. Betul tidak? Saudara-saudara sekalian, susah kalau misalnya kita tidak percaya kepada roh nubuat. Sama seperti yang saya ceritakan di dalam khotbah tadi. Ya. Kenapa perbedaan antara The Church of Christ, pelihara hari Sabat, dan Seventh Adventist sesudah pasca William Miller, mereka hanya 300.000, kita 18,5 juta. Kenapa? Salah satu oleh sebab kita dipimpin oleh roh nubuat. Ya. Jadi kalau kita mengikuti akan prinsip-prinsip ini, jadi sama seperti Healing Way, ya, kita perlu medical missionary. Itu adalah satu perkara yang sangat bagus sekali. Artinya membuka jalan untuk evangelisasi. Pekerjaan Tuhan akan lebih maju. Baik, kemudian jadi menaikkan persentase, kemudian dan sebagainya. Yang berikut. Oleh sebab tulisan Ellen G. White menolong kita untuk mengerti Alkitab dan lebih baik dan menyediakan nasihat yang praktis dan terinspirasi kepada jemaat, kita harus menaikkan tersedianya tulisan Ellen G. White dalam bahasa setempat.
Penambahan yang berarti tulisan roh nubuat melalui mobile device dan sosial media. Penggunaan sosial media yang lebih berdaya guna. Nah, tulisan-tulisan Ellen G. White sekarang ini, kadang-kadang saya dengarkan omelan, wah mau beli bukunya nggak ada, ya, nggak, mau cari nggak ada. Padahal justru kita harus apa? Jual. Ya. Kita menggunakan satu program Connection with Jesus. Jutaan buku Mrs. White itu dicetak di tempat-tempat yang lain. Ya. Itu harus tersedia, kita harapkan lebih banyak kepada anggota. Tetapi kalau seandainya kita tidak bisa langsung beli bukunya, kita bisa dapatkan di internet kan? Ya, kita buka internet, ya, kita lihat tulisan Mrs. White, ya, dalam berbagai macam bahasa dan sebagainya. Saya lihat banyak yang pakai Samsung ataupun iPad dan sebagainya. Anda bisa dapatkan tulisan Mrs. White gratis di situ, ya, luar biasa. Kemudian iPhone, ya, kita punya iPhone, ya, bisa punya tulisan Mrs. White di situ. Ya. Dan sebagainya. Jadi itu harus disediakan dengan lebih banyak. Ya. Kita punya iPhone ada 100 lebih tulisan Mrs. White. Ada 100 buku lebih. Baik. Kemudian yang berikut, oleh sebab praktek tertentu membina dan menaikkan kerohanian yang alkitabiah dan melindungi dalam menghadapi sekularisme dan kerohanian yang dangkal, yang penelitian tunjukkan bertambah dalam gereja. Objektif, menaikkan keterlibatan anggota jemaat dalam praktek kerohanian yang alkitabiah. Bagaimana caranya? Indikatornya penambahan yang berarti dari jumlah anggota yang terlibat secara regular dalam berdoa dan merenungkan kehidupan Yesus dan tema alkitabiah lainnya. Saudara-saudara sekalian, kita mau supaya lebih banyak orang yang berdoa. Jadi bagus, ini kegiatan Anda kan umumnya adalah kegiatan yang harus banyak berdoa, bukan? Misionaris, kalau Anda tidak berdoa, Anda tidak ada kuasa. Jadi Anda harus banyak berdoa supaya, saya sebutkan tadi pagi, berdoa untuk apa? Divine appointment. Anda bisa berdoa bertemu dengan orang yang sering tanpa perencanaan, saudara-saudara. Tuhan yang merencanakan. Ya, pertemuan luar biasa itu. Mungkin saya kasih contoh yang lain ya. Sebenarnya saya ada slide-slide-nya, ya. Menyimpang sedikit, tetapi bermanfaat untuk para misionaris. Tahun 2013, kami bikin KKR di New York, ya. Nama tempatnya Woodbridge, ya, border antara New York dengan New Jersey. Kami bikin KKR di Hilton Hotel. Yang hadir saudara-saudara, hari pertama penuh dengan anggota kita. Tamu beberapa orang saja. Hari yang kedua penuh dengan anggota kita. Ya, tamu beberapa saja. Di samping anggota kita, saya percaya malaikat juga datang. Tapi tamu hanya beberapa. Jadi kita pikir bagaimana? Oh, berdoa, harus kita berdoa. Kemudian saya punya istri punya keponakan di New York, anaknya Dr. Giok, dia adalah dokter gigi di sana. Kita undang dia untuk makan. Ayo datang makan. Langsung kita katakan, kita makan di Chinese restaurant namanya Ming Restaurant. Ming. Tetapi Alvina, anaknya dari Dr. Giok itu katakan, Uncle, kalau boleh jangan di Ming Restaurant, di Hibachi Restaurant aja, restoran Jepang. Jangan di restoran Tionghoa, Chinese. Saya pikir-pikir kenapa? Oh, rupanya oleh sebab dia punya pacar itu tunangannya itu orang Korea. Ya. Jadi supaya netral, enggak ke Chinese restaurant, tidak ke Japanese restaurant, tidak ke Korean restaurant, tetapi ke Japanese restaurant. Jadi kami masuk ke restoran Jepang. Ya. Begitu masuk, ya, kami duduk. Ada satu orang dengan mobilnya mau pergi ke seafood bowl restaurant. Apa itu seafood bowl restaurant? Ya, untuk makan kepiting. Ya, jadi mau pergi ke sana, tapi belok terlalu cepat, persis di depan Hibachi Restoran. Langsung isinya katakan, kita di sini aja. Loh, minggu lalu kita di sini. Ya, tapi saya sudah lapar di sini aja. Jadi mereka masuk. Mereka ditempatkan di samping kami. Jadi waktu lihat,
Kita kan kenal. 10 tahun yang lalu dia pernah datang ke rumah kami. Ya pastor, tapi saya enggak Advent lagi. Saya sudah tidak ke gereja. Berapa lama? 5 tahun kami tidak ke gereja. Kenapa? Sebab Tuhan tidak cinta sama saya. Apa yang terjadi? Sebab Tuhan mengizinkan kami cerai. Saya berdoa, Tuhan saya tidak mau cerai. Tetapi istri saya lari sama laki-laki lain. Saya akhirnya terpaksa bercerai. Tuhan tidak cinta sama saya pun tidak ke gereja lagi. Saya bilang, Tuhan cinta Anda. Sebab itu kita ketemu. Kami sebetulnya tidak rencana ke sini. Kami rencana ke Ming Restoran. Ya, tetapi oleh keponakan saya ini minta ke sini, jadi kami ke sini. Dia kaget. Loh, kami juga tidak rencana ke sini. Kami rencana ke Seafood Bowl Restoran untuk makan kepiting. Ya, tetapi saya belok terlalu cepat, akhirnya jadi saya ke sini. Nah, Tuhan mencinta Anda, itulah sebabnya kita ketemu. Tapi saya punya istri orang Philippines, ya, ini Katolik keras, tidak mungkin dia mau, sir. Ya. Saya bilang jangan memandang remeh kepada kuasa ilahi. Ini satu hal yang sangat penting untuk para misioneri. Jangan pandang remeh kepada kuasa ilahi. Ya, Tuhan berkuasa. Kamu datang. Ya sudah bicara lama. Ya kita usahakanlah. Tapi saya tidak janji. Besoknya dia dan istrinya datang. Besoknya lagi datang lagi. Dia selalu datang. Kemudian yang saya tidak bisa lupa waktu dibuat panggilan, itu KKR 3 minggu saudara. Jadi dia datang dengan istrinya, kemudian waktu dibuat panggilan, istrinya cerita kemudian, dia gemetar. Kemudian tanpa terasa kaki kanannya mulai bergerak. Dia mau coba tahan kaki kanan ini, tidak bisa ditahan, akhirnya kaki kiri pun ikut bergerak. Akhirnya dia gerek dia punya suami, sama-sama menyerahkan diri. Dua-duanya dibaptiskan. Kemudian saudara-saudara, ya di samping itu adalah baptisan yang luar biasa. Kenapa ada orang bekas Islam, bekas Katolik dari Advent, ya. Kemudian orang Amerika, orang Philippines, ada orang Indonesia. Jadi itu adalah baptisan namanya New York kan kota metropolitan, ya, metropolitan. Anyway, yang saya maksudkan ialah saudara-saudara, kita harus berdoa untuk apa? Divine appointment. Ya, kami tidak rencana mau ke restoran itu kok. Rencananya ke restoran yang lain. Dia juga tidak rencana ke situ, tetapi akhirnya ke situ. Dan kita pertemukan, akhirnya mereka menyerahkan diri. Jadi ini yang saya maksudkan, berdoa. Ya, kita harus banyak berdoa untuk divine appointment. Ya, kita harus berdoa banyak kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Berdoa untuk pengembangan kerohanian kita. Alright, jadi itu kemudian nomor 5. Oleh sebab pengajaran Alkitab haruslah menjadi pikiran kita tersegar, metode terbaik dan usaha yang paling sungguh-sungguh, ya, objektif, menolong pendeta, guru, anggota dan pelajar Alkitab di lembaga pendidikan kita untuk menghargai dengan lebih baik, untuk belajar Alkitab dan menggunakan metode tata bahasa historis dan pendekatan historis untuk menginterpretasikan, termasuk di dalam pengertian nubuatan. Ya. Kemudian, bagaimana indikatornya? Pengajaran yang menginspirasikan pelajar untuk belajar yang dalam, terbukti melalui pemeriksaan yang sistematis bagaimana Alkitab diajarkan di sekolah Advent. Kemudian kelas-kelas Alkitab dalam perguruan tinggi yang membangunkan iman kepada Alkitab sebagai pernyataan ilahi, kepercayaan kepada Allah dan komitmen kepada misinya. Seminari dan pasca pelatihan seminari yang menjamin para pendeta menunjukkan pencapaian yang setia kepada keunikan ajaran gereja Masyarakat 7 dan misi dari gereja yang sisa. Kurikulum dan pelajaran Alkitab termasuk sekolah Sabat yang dibentuk secara strategik untuk mendidik anggota dan segala usaha untuk sukses ajaran dari gereja Masyarakat 7. Saudara-saudara sekalian, Anda lihat keunikan dari gereja Advent? Anda lihat gereja kita ini unik, betul tidak? Ya. Kenapa unik? Kita percaya bahwa kita ini adalah gereja yang mana? Yang sisa. Apa tanda gereja yang sisa? Menurut segala hukum Allah, mempunyai iman kepada Yesus dan juga mempunyai kesaksian Yesus, dan kesaksian Yesus adalah
Roh nubuat. Kita dipimpin oleh roh nubuat. Ini unik. Kita mempunyai doktrin kabah yang tidak dipercaya oleh tempat yang lain. Ya. Kemudian kita mempunyai doktrin kebenaran oleh iman, tetapi iman yang berbuat. Banyak kadang-kadang orang iman, hanya iman saja. Ya. Kita tidak percaya keselamatan oleh sebab menurut, tetapi oleh sebab iman, tapi iman yang berbuat. Ini adalah satu hal yang istimewa. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah kita punya keyakinan secara historis. Nah, kenapa? Ini masuk kelompok-kelompok, termasuk sekarang masuk di dalam gereja Advent. Itu yang namanya Milis 188 Indonesia. Saudara-saudara, sudah bicara hari Sabat itu, ya, semua hari adalah hari Sabat. Ya, semua hari adalah hari Sabat. Kenapa? Sebab kita sudah terima Yesus. Jadi pokoknya damai Yesus, ya, itu adalah hari Sabat. Ya. Tetapi sebab kenapa? Dia gunakan dasar dari Imamat kepada orang Lewi pasal 16 tentang hari perdamaian. Ya. Jadi itulah menjadi Sabat bagimu. Tetapi hari Sabat itu Alkitab itu menunjukkan ada Sabat hari yang ketujuh, tetapi ada juga Sabat-sabat upacara yang lain termasuk Sabat perdamaian. Jadi ada bedanya. Kalau hari Sabat hari yang ketujuh itu adalah sesuatu yang merupakan tanda, ya, sampai di akhir zaman, ya. Dikatakan ini adalah tanda. Nah, sebagian orang kata sudah menyebutkan semua hari Sabat. Ya. Ada itu yang sangat yakin sekali, ya, di dalam gereja kita. Kemudian makanan haram, ya, halal. Yang dimaksudkan jangan makan babi, artinya kita tidak boleh punya sifat babi. Jangan punya sifat babi, yaitu pengotor atau yang makan-makan yang kotor-kotor. Ya. Tetapi kalau kita, ya, artinya kita kan percaya bahwa semua makanan itu tidak ada lagi haram dan halal oleh sebab semua itu kan hukum upacara dan sebagainya. Banyak kita bisa bicara panjang, saudara-saudara. Jadi yang dimaksudkan dengan hal yang ini ialah supaya jangan kita menyimpang daripada interpretasi kita. Kita harus kembali kepada pengajaran Alkitab, artinya secara historis gereja Masih ke-7 bahwa kita mempunyai satu keunikan di dalam ajaran kita. Jangan terpengaruh oleh berbagai macam gereja-gereja yang lain. Oke. Baik, nomor 6. Oleh sebab kebaktian unsur utama dalam hubungan dengan Tuhan dan tonjolkan dalam pekawanan 3 malaikat dan melupakan tuntutan esensial untuk pertumbuhan gereja. Jadi mendorong anggota untuk memilih cara berbakti yang regular. Apa itu? Kenaikan berarti dalam jumlah anggota yang melaporkan secara regular keterlibatan dalam kebaktian pribadi, kebaktian keluarga, kebaktian umum, sekolah sahabat ataupun kebaktian. Saudara-saudara sekalian, kita harus lebih meningkatkan jumlah orang yang berbakti. Ya, banyak orang yang berbakti. Sering kalau Anda lihat datang satu gereja, coba lihat berapa anggota gereja. Saya tanya kemarin kepada seorang dari salah satu gereja ini, berapa anggota Anda? Ya, ada 200, ya, yang tertulis. Berapa yang datang di gereja? Kira-kira 60. Jadi yang 140 kemana? Mungkin kurang dibina kerohaniannya, ataupun mungkin sudah pindah tempat dan sebagainya. Nah, kita harus melakukan satu audit, tetapi kita mau supaya yang yang berbakti itu bisa bertambah. Baik, wah, rupanya ini sudah jam 4 lewat berapa dia? Padahal baru nomor 6 ini. Bagaimana ini Pak Markus? Ya. Oleh sebab gereja dipanggil untuk menjadi komunitas rohani ditandai oleh kasih, menanggung beban satu sama lain dan memantulkan kasih Allah dan kehadirannya, meningkatkan kesatuan dan komunitas. Nah, ini adalah sudah hal yang berbeda. Reach in with God. Menjangkau di dalam tetapi dengan Tuhan. Kalau tadi reach up, menjangkau ke atas. Ya, kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus mempererat hubungan kita satu sama lain. Betul tidak? Jadi kita punya orang-orang percaya, ya. Kenapa banyak orang tinggalkan gereja? Kenapa?
Salah satu adalah mereka kurang mempunyai persekutuan di dalam anggota. Waktu dibuat penelitian di gereja baptis, kenapa orang baptis itu berkembang tempo hari? Ya. Berkembang dikatakan oleh sebab persaudaraan yang rapat gereja baptis. Kenapa orang tinggalkan gereja? Oleh sebab persaudaraan yang renggang. Ya. Jadi persaudaraan bisa membawa jiwa, bisa juga mengeluarkan jiwa. Ya. Nah, gereja baptis, Southern Baptist di Amerika mulai menurun, gereja Advent tetap naik. Ya. Nah, tetapi kenaikan daripada gereja Advent itu bisa akan tetap meningkat kalau kita punya persaudaraan kuat. Memang kita punya evangelisasi kuat, ya, tapi bisa diperkuat lebih banyak lagi. Tetapi saudara-saudara, kalau saja kita bisa lebih kuat di dalam menjangkau satu sama lain, itu akan lebih kuat. Baik, jadi perlunya meningkatkan kesatuan. Kesatuan menunduk satu sama lain secara pribadi dan kelompok. Kemudian reklamasi, maksudnya reclaim members, ya, menarik kembali anggota yang sudah hilang, ya, mantan anggota dan yang kurang aktif. Kerjasama dan teamwork antara pendeta dan pegawai jemaat. Jadi pendeta jangan kerja sendiri. Dan Anda juga harus kerja sama dengan pendeta, ya, para misionaris kerja dengan pendeta, saling mendukung. Jangan ada faktor-faktor kecemburuan, ya, bahaya sekali itu, ya, kecemburuan dan sebagainya yang justru merusak persatuan. Baik, pengertian dan menghormati antar lintas budaya. Kita ini kulitnya apa saja, kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus, oke. Kemudian mengimplementasikan secara komprehensif dan luas serta pengajaran praktis dalam penyelesaian konflik dan perdamaian di semua gereja di dunia. Ya, jadi perlunya kita mempunyai artinya pengajaran yang praktis, ya, dalam penyelesaian konflik resolution. Ya, jadi itu adalah pelajaran khusus sebetulnya yang disiapkan oleh General Conference bagaimana supaya kita menghindarkan konflik, ya, harus masuk juga dalam kurikulum. Saya rasa ada masuk di kurikulum atau tidak? Jadi kita bukan hanya menjangkau keluar, tetapi kadang-kadang ini misioneri kalau sudah datang di ladang dan di ladang itu tidak ada pendeta, kan dia dianggap pendeta. Ya. Jadi mau tidak mau kan harus juga apa? Bagaimana untuk menyelesaikan konflik, ya, dan sebagainya. Alright, nomor 8. Oleh sebab misi yang diberikan Kristus ialah untuk membentuk komunitas dari murid yang setia. Jadi perlunya untuk membina orang percaya dalam kehidupan pemuridan dan melibatkan mereka dalam pelayanan. Jadi saudara-saudara sekalian, murid-murid, anggota baru dan sebagainya harus dilibatkan di dalam pelayanan. Ingat cerita yang saya ceritakan tadi tentang 3 orang di kota Bandung, ya. Pemilik dari restoran cabai rawit. Jadi mereka, saya sudah bilang sama mereka waktu kami lawat, kebetulan kami diundang makan sama mereka. Oke, kumpulkan orang-orang, ya. Saya berikan pelajaran Alkitab, ya. Untuk pertama kali saya hadir, yang berikutnya Anda kumpul, saya berikan pelajaran melalui Skype, ya. Jadi walaupun saya ada di New York ataupun di Washington, saya bisa tetap berikan pelajaran. Atau juga orang lain yang bisa hadir di situ. Dia setuju. Jadi mereka akan cari teman-temannya, ya, teman-teman. Saya bilang harus ada yang Advent, harus ada yang non Advent. Ya. Jadi mereka dilibatkan untuk langsung bekerja. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Anggota baru, nah Anda kan mau cari jiwa. Ya. Anggota baru harus langsung dilibatkan di dalam apa? Bekerja, sebab itu yang bisa menguatkan. Kalau Anda mau menutup pintu belakang supaya orang jangan murtad, maka kita harus libatkan mereka di dalam bekerja. Kalau mereka tidak bekerja atau mereka tidak dilibatkan bekerja, setan akan melibatkan mereka bekerja. Ya, bukan dengan gospel tapi dengan gosip. Oke. Alright. Terbukti naiknya keterlibatan anggota dan pelayanan dalam gereja dan sebagainya. Alright. Setiap divisi dan uni meningkatkan, ya ini adalah garis besar yang ini. Saudara Markus, saya sampai di sini sampai jam berapa? Oke. Beliau bingung ini. Ya. Oke. Saya mau coba bikin cepat lah, ya. Cepat, mudah-mudahan
Sebab ini sebetulnya baru nomor 9, jadi padahal semuanya 21. Oke. Hah? Benang merah. Iya. Apa? The main point. Oke. Oleh sebab pembinaan orang muda dengan kebenaran agung yang diwariskan dan dari generasi ke generasi adalah suatu kepercayaan yang kudus. Jadi intinya di sini kita harus libatkan orang muda. Ya. Banyak sekali orang muda yang tidak dilibatkan. Jadi saya lihat kadang-kadang, wah pimpin sekolah sahabat orang tua. Yang jadi ketua orang tua. Yang jadi ketua pemuda juga orang tua. Ya. Wah, jadi saya ingat satu waktu saudara-saudara saya mau berikan penataran khusus untuk Bakti Wanita Advent. Ya. Ternyata ketua Bakti Wanita Adventnya juga laki-laki. Wah, itu bahaya. Saudara-saudara sekalian, kita harapkan supaya orang itu diberikan tanggung jawab, oke? Berikan tanggung jawab. Ya. Gimana, Ibu ini pendeta Binusanu ada juga artinya maksudnya memegang jabatan sebagai Bakti Wanita Advent? Oh ya, ada juga yang ininya direkturnya orang laki-laki, ada. Oke. Saudara-saudara, jadi orang muda dilibatkan, pendeta juga berikan kesempatan kepada orang muda. Kemudian, by the way, ini ayatnya sudah berbeda. Kisah 2 ayat 44 sampai 46. Ya. 47 oleh sebab persatuan dalam jemaat menuntut kepemimpinan rohani yang berdaya guna dan dipengaruhi oleh persepsi anggota jemaat terhadap kesanggupan dan pertanggungjawaban para pemimpin. Jadi harus memperbaiki praktek kepemimpinan agar meningkatkan kredibilitas. Ya. Nah, para pemimpin yang dipercayakan, ini penting untuk kepala lembaga ataupun juga ketua konferensi dan sebagainya. Orang yang dipercayakan duduk di pimpinan itu haruslah orang yang jadi panutan. Ya. Pendeta-pendeta itu harus menjadi panutan. Ya. Saudara tahu di Bandung, ini anggota baru yang ngomel sama saya. Masa ini pendeta bilang kepada saya, kepada kami, ya, pendeta ini begini, ya. Tidak benar apa yang dibilang. Ini adalah pendeta muda, ya, yang melapor kepada anggota baru supaya anggota baru memihak kepada pendeta muda untuk melawan pendeta senior. Saudara-saudara, aduh, saya bilang ini bahaya. Ini istri saya dengar waktu dia ngomel ya kepada kami. Anggota baru mengomel. Jadi kita perlu pendeta itu harus jadi orang yang menjadi panutan, ya. Jangan memihak. Saudara, jangan memihak. Pernah dengar cerita pendeta Rifai Burhanuddin, ya. Dulu dia yang ngajar Alkitab sama saya, dulu bertugas di Kota Medan. Dan pernah di Kota Medan itu terjadi pertentangan yang sangat besar sekali antara kelompok muslimin dengan Kristen, ya. Tegang sekali, ya. Itu tahun 70-an, ya. Tegang sekali. Maka diundanglah para alim ulama, termasuk dari Advent, pendeta Rifai Burhanuddin, ya. Bagaimana untuk mengatasi masalah ini supaya serba damai antara muslim dengan Kristen. Jadi pendeta Rifai Burhanuddin memberikan semua artinya pelajaran yang sangat penting dari Al-Quran dan Alkitab, ya. Jadi wah, sampai orang puas sekali, ya. Bagus sekali. Terus seorang ulama kata, hanya satu lagi pertanyaan saya. Satu lagi, di Timur Tengah sedang perang antara Arab dan Israel. Orang Kristen di Indonesia mau berpihak sama siapa? Mau berpihak sama siapa? Tetapi pendeta Rifai Burhanuddin dengan bijaksana dia katakan, orang-orang Arab di Timur Tengah itu adalah keturunan Abraham melalui Ismail. Orang Israel juga keturunan Abraham melalui Ishak. Mereka itu bersaudara. Kalau orang bersaudara bertengkar, jangan memihak. Marilah kita doakan mereka. Marilah kita doakan mereka. Jadi saudara-saudara, kalau ada pertengkaran dalam jemaat, jangan memihak. Tetapi apa? Doakan. Iya. Baik. Ini yang lain kemudian 12. Oleh sebab gereja Malaysia Studio masih harus, ya. Nah ini saudara-saudara, ini adalah reach out with God, artinya jangkauan keluar tetapi dengan Tuhan, ya, menjangkau keluar. Nah,
Oleh sebab gereja masing-masing itu sudah masih memberikan impak yang dalam banyak negara yang tergabung dalam jendela ini, maka ya dikatakan menanamkan gereja. Ini church planting. Ini tugas para misioneri untuk membuat lebih banyak church planting, ya. Jadi kita harapkan seperti, saya ambil contoh, church planting cabang dari Terusan Surabaya di Gunung Kawi. Oke, itu kita harapkan jangan hanya 10 orang saja yang berbakti, tetapi bisa berkembang akhirnya menjadi gereja di situ. Jadi kita harus pergi, kalau sudah selesai Gunung Kawi ya ke Gunung Bromo gitu. Ya, artinya ada tempat-tempat di mana harus bisa dijangkau. Termasuk dengan pendirian daripada center of influence. Saya senang Anda gunakan itu center of influence, ya, pusat pengharapan. Baik, jadi itu termasuk kenaikan diharapkan bahwa dalam waktu 5 tahun ini setiap conference supaya ada rencana bagaimana menaikkan keanggotaan untuk 20% dan juga jumlah kumpulan kebaktian ditambah 20% dalam 5 tahun mendatang. Jadi kalau sekarang ada berapa? 71, ya. Jadi kalau begitu dalam 5 tahun mendatang harus tambah 14. Ya, harus 14 kumpulan atau gereja yang baru, ya. Anggota pun harus naik dan sebagainya. Oke, oleh sebab gereja Advent belum melakukan ini juga hampir sama, ya. Indikatornya dan sebagainya, perlunya supaya anggota-anggota itu ikut dilibatkan. Kalau di sini adalah mendukung antar divisi dalam memasuki 100 daerah perkotaan yang belum terjangkau di kawasan yang berpenduduk 1 juta atau lebih. Saudara tahu, South American Division, ya, divisi Amerika Selatan, mereka itu mengirim misioneri ke mana? Ke Arab. Mereka itu mengirim misioneri ke Arab. Banyak sekali negara Arab ada orang-orang yang berbahasa Portugis, ya. Jadi mereka dikirim. Sekarang ada ada paling sedikit 20 orang misioneri dari divisi Amerika Selatan. Kemudian dari divisi Amerika Utara, dari NSD Asia Pasifik Utara, ada yang sudah pergi ke Tonga, ya. Dari Senyang. Oleh sebab gereja khotbah tadi saya buru-buru, saya tidak ceritakan satu gereja yang dimulai dengan 10 orang, sekarang anggotanya 4.000, ya, 4.000, dan itu adalah gereja induk dari 134 gereja yang lain, ya. Dan gereja itu mengirim misioneri ke mana? Ke Tonga. Bukan hanya ke Tonga, mereka sudah mengirim misioneri ke Panama. Ya, luar biasa sekali, ke Inter-American Division. Kenapa? Itu dari gereja sana banyak sekali Chinese di Panama, di Venezuela, ada 30.000 Chinese di 400.000 Chinese di Venezuela. Sudah bisa bayangkan. Itulah sebabnya mereka mulai mengirim misioneri. Jadi kita harapkan juga, ya, ada misioneri-misioneri yang dikirim dari tempat ini ke tempat yang lain, ya. Apakah sudah dilatih melalui Healing Way ataupun 1000 Missionary Movement, tetapi pengiriman kemana-mana. Sekarang kita lihat kan, kita senang bahwa dari Korea itu kan banyak, ya, menjadi misioneri ke banyak tempat. Misalnya di Sao Paulo ada gereja Korea, ya. Dari Sao Paulo juga ada gereja, artinya dari Argentina juga ada gereja Korea, ya, dan sebagainya. Jadi pengiriman misioneri ke tempat-tempat tersebut. Baik. Oleh sebab penanaman kelompok orang percaya terbukti kedayagunaannya sebagai alat dalam memenuhi perintah agung. Jadi objektif untuk membuat penanaman kelompok orang percaya sebagai prioritas di segala penjuru dunia, ya. Jadi tujuannya saudara-saudara adalah church planting, lebih banyak gereja yang ditanamkan di mana-mana. Oke. Jadi saudara, para missionaries adalah alat untuk church planting. Oke. Kemudian itu lebih kurang, ya. Kemudian oleh sebab semua anggota perlu menyadari, punya komitmen untuk menolong dalam memenuhi kebutuhan dan menggunakan kesempatan untuk mencapai misi melalui doa dan memberi, maka langkah ini juga termasuk bahwa kita harus lebih banyak mendoakan dan juga dalam memberi, termasuk di dalam peningkatan perbandingan persembahan dan persepuluhan. Saudara tahu, tahun 1880-an, ya, itu mulainya mission offering, yaitu persembahan untuk misi.
Dan dari persembahan itulah dikirim misioneri ke Australia dan sebagainya. Makin lama itu jumlahnya itu makin tinggi. Sampai tahun 1930-an itu persentasenya itu 30% ya dari penghasilan. Jadi kalau atau 30% dari perpuluhan lah ya. Perpuluhan itu misalnya 100%, maka persembahannya itu 30%. Kan tinggi. Tetapi sekarang bagaimana? Mission offering itu makin lama makin menurun ya. Jadi akhirnya sampai hanya 1%, 2%. Nah, tujuan daripada rekomendasi ini adalah supaya kita bisa meningkatkan lagi mission offering. Sebab sekarang ini dengan sistem persembahan terpadu atau persembahan yang one offering plan. Apa istilahnya itu one offering plan? Jadi Anda terima ini uang, tetapi banyak yang ditinggal di tempat, kemudian banyak yang dikirim ke sana, kemudian berkuranglah yang dikirim ke luar. Dengan sistem yang demikian, ternyata saudara-saudara, ternyata tantangan juga bahwa kalau kita banyak menyimpan itu uang persembahan, ya, maka pengembangan gereja juga jadi lebih berkurang. Kita tidak usah segan untuk menolong pekerjaan Tuhan, sebab kita tahu bahwa kalau lebih banyak kita menolong, kan Tuhan akan memberikan lebih banyak berkat. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan rekomendasi ini. Baik, oke. Oleh sebab pentingnya mewariskan komitmen misi dan tanggung jawab ke generasi penerus, maka ini di sini Departemen Pemuda, ya, ataupun di mana-mana kita melibatkan orang muda di dalam inisiatif misi yang holistik. Ya, ini Dr. Supit selalu bicara mengenai masalah holistik. Oke, jadi berdasarkan metode Yesus kita singgungkan tentang membaur dan sebagainya. Tetapi orang muda harus menggunakan sistem ini dalam menjangkau. Tetapi bukan hanya itu, sosial media dan lain-lain berfokus kepada misi. Berapa yang ikut Facebook di sini? Hah? Oh, banyak sekali ya Facebook. Nah, foto-foto yang Anda masukkan di situ apakah foto-foto penginjilan? Ya, kita harapkan foto-foto penginjilan dan sebagainya ya. Jangan hanya foto keluarga atau lihatlah saya sekarang sudah berada di sini dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, semua sosial media dan sebagainya harus digunakan untuk penginjilan. Kita harus ingat bahwa tujuan gereja adalah apa? The church was organized for a service, ya, a special instrument for the salvation of man. Jadi gereja itu dibentuk untuk pelayanan dan ini adalah alat untuk keselamatan manusia, saudara-saudara. Jadi kita sebagai anggota gereja jangan lupa bahwa gereja itu adalah untuk penginjilan, ya, supaya lebih banyak orang yang mengenalkan Tuhan. Baik, kemudian yang berikut, oleh sebab jemaat memiliki peranan penting dalam struktur organisasi dan tanggung jawab yang utama untuk menyadari dan menyambut kepada kesempatan misi di masyarakat, maka perlu setiap jemaat mempunyai rencana dan telah mengembangkan konsultasi dan conference untuk menjangkau masyarakat dengan metode Yesus. Jadi setiap gereja, Anda di mana saja, gereja harus punya rencana. Ya. Rencana untuk apa? Menjangkau keluar dengan metode Yesus Kristus, yaitu pembauran dan sebagainya. Jadi jangan hanya, ya kita sebutkan center of influence. Betul, penting sekali. Kita ada rumah berkat di Jalan Kawi atau jalan apa itu? Dian, oke. Rumah berkat itu bagus. Tetapi rumah kita juga kan bisa jadi rumah berkat. Setiap kita harus memberikan pengaruh positif kepada tetangga kita, mengundang orang dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ada kegiatan seperti bulan lalu kita buat KKR Net, ya. Kan kalau Anda punya internet, artinya Anda punya parabola kan bisa mengundang tetangga. Saya ingat waktu pertama buat KKR Net dari Dwight Nelson di Amerika, kami pun undang tetangga, ya, undang tetangga kami, undang makan mereka, undang tetangga, ya, dan kita senang akhirnya dibaptiskan, ya, tetangga kami, ya. Oke, jadi penting sekali untuk melibatkan, ya.
Oke. Oleh sebab kebutuhan untuk menjangkau lebih banyak orang dari agama non-Kristen dan sistem ajaran lainnya, ini adalah tentang pusat-pusat misi global, saudara-saudara, pusat misi global yang menghasilkan ada Islamic, artinya relation, ada juga untuk Hindu, ada untuk Buddha, ya. Jadi semua itu harus menghasilkan bahan-bahan yang dapat digunakan oleh anggota dalam menjangkau keluar. Departemen saya misalnya sudah mempersiapkan bahan-bahan bagaimana menjangkau Protestan, bagaimana caranya menjangkau Jehovah Witnesses, bagaimana menjangkau Mormon dan sebagainya. Kalau di sini perlu, ya, saya bisa minta satu set untuk perpustakaan Anda. Jadi supaya tahu caranya itu menjangkau Jehovah Witnesses berbeda dengan menjangkau seorang Mormon. Ya, bagaimana caranya? Maka ada ditulis itu bahan-bahan yang bagus sekali untuk dipelajari. Baik, kemudian oleh sebab keberadaan dan penggunaan bahan-bahan tidak sesuai dengan kebutuhan misi, maka sekarang bahan-bahan diharapkan supaya bisa sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan, kenapa? Bertahun-tahun cara kita, approach kita adalah sama seperti orang-orang itu adalah semuanya dari kelompok Presbyterian, kelompok dari Lutheran. Ya, padahal kan menjangkau Islam kan berbeda. Ya, caranya itu berbeda. Jadi harus mempunyai bahan-bahan yang berbeda. Jadi harus ada, jadi di sisi juga komite-komite untuk subsidi itu, ya, bertemu supaya menghasilkan bahan yang lebih cocok untuk suatu kelompok dari latar belakang tertentu. Baik, yang terakhir, oleh sebab kuasa dan saluran komunikasi dan pekabaran dalam memberikan fasilitas misi global dari jemaat, maka kita harus memaksimalkan rencana komunikasi. Ya, jadi semua tingkat organisasi, ya, harus punya rencana yang strategis bagaimana mengkomunikasikan pekabaran Advent itu. Ya, jadi ini adalah sangat penting sekali. Jadi semua terlibat, ya. Jadi harus ada pelatihan juga kepada anggota board, anggota komite conference. Mereka harus ada juga, artinya pelatihan khusus untuk mereka. Baik, saudara-saudara sekalian, itu saja. Mungkin ada satu atau dua orang yang mau bertanya. Kalau tidak, ya memang sudah jam 5. Saksian. Bulan lalu kami buat KKR di Biak. Saya bawakan kesehatan dan ada 3 pendeta dari daerah pembicara. Sebelum KKR dimulai, saya pergi dan khotbah hari Sabat untuk spiritual revival. Terus satu ibu, dia menangis di tempat duduk. Saya bilang, kenapa dia menangis? Dan dia cari gereja Advent karena pekabaran pendeta Kuntaraf di Hope Channel. Dan dia cari di kota Biak mana gereja Advent. Dan puji Tuhan, waktu selesai KKR itu dan ibu itu dibaptis. Jadi luar biasa. Terima kasih. Bisa dapatkan fotonya, ya, kirim ya. Ini adalah cerita yang sangat bagus sekali. Ya, memang ini terjadi berapa kali ya. Waktu hari Rabu yang lalu saya kasih seminar di Jakarta, ya, seminar Roh Nubuat. Kemudian salah satu pendeta, katakan pendeta Si Hombing kalau tidak salah. Oh, saya baru dari Kupang, ya. Salah satu yang dibaptis, dia bilang bahwa dia datang ke gereja Advent melalui net, KKR net dari pendeta Kuntara. Terus orang yang di sampingnya, pendeta Hutaruk, oh juga dari Jatinegara, dari Bekasi atau dari mana. Jadi kita merasa senang bahwa walaupun kita tidak lihat langsung, ya, tetapi Roh Tuhan itu bekerja, ya. Roh Tuhan itu bekerja. Jadi saudara-saudara sekalian para misionaris, ya, ingatlah berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan kirim itu jiwa-jiwa, ya. Dan kita merasa senang melihat itu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oke? Terima kasih, itu kesaksian bagus sekali. Ya. Baik, terima kasih untuk semua perhatiannya, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian supaya boleh menjadi alat-alat yang ampuh dalam pekerjaan Tuhan. Maafkan saya terlalu terburu-buru, ya. Oleh sebab memang kita mulai terlambat, ya. Yang sangat penting ialah jangan terlambat masuk surga.